Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, pada pagi ini sebagaimana biasanya tiap hari Jumat jam 6 saya akan menyampaikan sedikit ilmu pengetahuan atau informasi yang pada saat ini yang akan saya sampaikan adalah tentang sifat Rasul yang al-hilm. Al-hilm atau dalam bahasa Indonesianya sikap mengalah. Al-hilm secara etimologi adalah al-anat, tenang dan tidak tergesa-gesa. Sedangkan secara istilah, al-hilm artinya menahan diri dari gejolak marah. Dabtun nafsi wa tab'i an haijanil ghadab. Pengendalian diri dan temperamen saat akan marah. Itu adalah al-hilm. Rasulullah SAW banyak diriwayatkan kehidupannya yang penuh dengan al-hilm. Al-hilm memang ada sedikit ada perbedaan dengan as-sabr, ya. Kalau al-hilm itu imhalun, al-imhal bi ta'khiril iqab al-mustahab. Ya, jadi hilm itu menangguhkan hukuman atau balasan yang berhak. Ya. Jadi memang hilm itu ada didahului dulu ada kemampuan untuk membalas dibuat kesalahan orang lain, mampu untuk membalas, tapi dia tidak membalasnya. Tapi kalau sabar itu habsun nafsi limusadafatil makruh. Sabar itu adalah mengekang jiwa berkenaan dengan ada hal yang tidak disenangi. Nah, gitu ya. Ada yang tidak disenangi, ya, mengekang, hampir mirip-mirip ya. Dalam Al-Qur'an tentang al-hilm memang diungkapkan dengan kosakata lain. Pamannya tatkala menyifati orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'annas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa mengendalikan kemarahannya, kemurkaannya. Al-Kadim ya disebutkan al-hilm dalam Al-Qur'an. Wal afina 'annas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Banyak sekali tadi yang saya katakan bukti tentang sifat hilm Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mendoakan keburukan pada kaumnya yang berbuat jahat. Banyak yang berbuat jahat kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak membalasnya walaupun mampu untuk membalasnya. Malah beliau berdoa, ya Allah, ampunilah umatku karena mereka tidak mengetahui, innahum la ya'lamun, ya. Dalam satu ketika juga dalam peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu tatkala baginda Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah. Tatkala itu berlindung di Jabal Sur, ya. Tatkala kelihatan aman, ternyata memang ada seorang yang sedang mengintainya, yaitu namanya Suraqah bin Malik. Ya, Suraqah bin Malik itu karena memang dia mendapat iming-iming dari orang Quraisy, barang siapa yang bisa membunuh atau menangkap baginda Rasul akan diberikan hadiah ratusan unta, gitu ya. Sehingga dia memang sangat berkeinginan untuk membunuh baginda Rasulullah. Dia mengikuti terus jejak Rasulullah. Nanti kalau baginda Rasulullah keluar dari Jabal Sur dan akan ke Madinah, maka Suraqah mengejarnya, tapi dia dengan menghunuskan pedang
sampai dalam sejarah disebutkan sampai 3 kali terjungkal, jatuh lagi. Begitu terjerembab dan tidak bisa lagi bangun, baginda Rasul mendatangi Suraqah. Nah pada waktu itu sebetulnya baginda Rasul sangat mampu sekali kalau mau membunuhnya, tapi baginda Rasul membiarkannya, ya. Dan waktu itu malah Suraqah bin Malik, Suraqah bin Malik menyatakan keislamannya. Jadi sifat-sifat yang mengendalikan emosi bisa menimbulkan sikap positif dari lawan bicaranya, ya itu ya. Dalam demikian juga para sahabat banyak melakukan mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Umpamanya dalam hadis, dalam sejarah disebutkan tentang peristiwa Abu Hurairah. Waqad qala rajulun li Abu Hurairah, telah berkata seorang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anta Abu Hurairah, kau ini Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, qala na'am. Qala, orang itu berkata, anta sarikul hirrah, engkau pencuri kucing. Ya, Abu Hurairah itu karena memang senang kepada kucing disebutkan Abu Hurairah, ya, bapaknya kucing karena sangat menyayangi kucing. Nah pada waktu itu disangka oleh seorang itu beliau sebagai atau orang yang mencuri kucing. Maka Abu Hurairah berkata, menjawab, Allahumma gfirli wali akhi hada, ya Allah ampunilah saya dan ampunilah saudara saya ini. Tsumma qala, kemudian Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah tidak marah kalau diduga atau dituduh sebagai pencuri kucing, ya, malah mendoakannya, Allahumma gfirli wali akhi hada, ya Allah ampunilah saya dan saudara ini. Kemudian Abu Hurairah berkata, hakada amarna Rasulullah SAW, demikianlah Rasulullah mengajarkan kepada kami, an nastaghfira liman dolamana, supaya memohonkan ampun kepada orang yang akan mendolim kita. Nah itu ya, jadi kalau ada yang mendolim kita, langsung didoakan saja. Nah sekarang ya, jadi dalam konteks tua sekarang ya, pada masa pemilu yang sedang penghitungan ini, banyak sekali perselisihan paham sering berujung kepada hal-hal yang negatif, kontraproduktif, ya. Maka dalam hal ini perlu sekali kita menanamkan pada diri kita masing-masing harus bersifat hilm, ya. Jadi hilm, mengekang diri lah, gak usah sampai gontok-gontokan ataupun sampai bertengkar dan sebagainya. Biarlah yang berhubungan dengan hukum diselesaikan dengan jalur hukum, ya, tidak diselesaikan dengan amarah. Ada ungkapan dalam kata-kata bijak dalam bahasa Arab, la tunaqis ma yuridu ayyudhira laka mukhti'an daiman. Janganlah kau berdebat dengan seorang yang selalu ingin menunjukkan bahwa engkau ini salah. Pokoknya apa saja yang dikemukakan oleh kita, oleh saya, mesti salah, nggak pernah diberikan kesempatan kebenaran. Nah, terkadang kan dalam diskusi debat seperti itu, ya. Faqad kullahu antasah wa anhal maudu. Katakan saja padanya bahwa Anda benar dan akhirlah topik pembicaraannya. Hadan nau minan nas. Ini adalah salah satu tipe manusia. Jadi memang ada tipe manusia itu begitu, yang ini kelihatannya menang terus dan orang lain tidak pernah salah. Tajannab antujadilahum, jauhilah untuk berdebat dengan mereka. Mastata'ta, semampu kamu, hatta wa in kana al-haqma, ya. Meskipun Anda benar. Jadi kalaupun benar dalam keadaan seperti itu, lebih baik saya sudah selesaikan diskusi itu, tidak usah dilanjutkan. Nah itu ya. Jadi tadi ya, jangan berdebat dengan seorang yang selalu ingin menunjukkan bahwa engkau itu salah. Katakan saja padanya bahwa Anda benar lah, udahlah engkau lah yang benar. Dan akhiri topik pembicaraannya. Ini salah satu tipe manusia. Hindari berdebat dengan orang yang seperti itu sebisa mungkin meskipun Anda benar. Inilah salah satu contoh sifat hilm yang perlu kita kembangkan, terutama dalam konteks sekarang ini. Saya Asakti ya.